Oke, sekarang kita masuk ke word class, yaitu kelas kata. Kelas kata di bahasa Inggris terbagi menjadi 4. Ada yang noun, ada verb, ada adjective, sama adverb. Kemarin kan kita sudah mempelajari tentang noun sama adjective. Dan di tengah-tengah kita juga mempelajari apa sih verb itu. Nah, sekarang contohnya noun itu apa? Education. Verbnya education apa? Educate, artinya mendidik. Kalau adjektifnya apa? Educative sama educational. Kalau educative artinya berpendidikan, kalau educational yang berhubungan dengan pendidikan. Misalnya educational system, jadi sistem yang berhubungan dengan pendidikan. Atau educational center, jadi bangunan tempat adanya pendidikan. Kalau adverb, ada educatively sama educationally. Educatively berarti secara mendidik, sementara educationally berarti secara edukatif atau secara pendidikan. Verb ini enak banget loh ditandain, karena rata-rata hampir 90 atau 80-an adverb itu pasti berakhiran li. Kecuali ada beberapa jenis adverb yang bentuknya nggak menggunakan li. Di sini ada contohnya, the woman who had committed the crime was educatively atau educationally disadvantaged. Orang yang melakukan tindakan kejahatan adalah mereka yang secara pendidikan tidak beruntung. Nah, bisa jadi mereka karena putus sekolah atau tidak mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Di sini apa educatively? Secara pendidikan. Oke. They are trying to do more to educate the public about the consequence of drug abuse. Mereka melakukan sesuatu yang lebih untuk mengedukasi, untuk mendidik, untuk memberikan arahan atau memberikan ilmu kepada publik tentang konsekuensi dari penggunaan narkoba. Boleh Rahma baca yang ketiga? Boleh di-unmute dulu. Rahma ada di sini? Oke, mungkin sedang... Iya, kenapa Kak? Oke, boleh dibaca contoh ketiga? An educative role seems to be one of the perceived more competent. Core competences. Oke, ini jelas ya. Dia kenapa dia adjektif. Kemarin kita mempelajarin ada akhiran l, ada akhiran if, terus dia berada di depannya noun. Ini noun. Nomor 4, it is important for children to get a good ini kan udah masuk ke dalam adjektif. Lalu dia harus ditambahi dengan noun education from their parents when they are child. Kita coba lagi kata yang lain. Competition, berkompetisi atau persaingan. Kalau compete, berkompetisi. Kompetitif, orang yang kompetitif atau yang bersaing, yang berlomba. Dan terakhir, adverbnya competitively, secara kompetitif atau dengan kompetitif. Boleh Ria bacakan yang nomor 1? Man and woman ought to be able to compete for jobs on unequal rights in a country. Oke, laki-laki dan perempuan diharuskan untuk bisa berkompetisi ya, to compete ya, untuk berkompetisi atau bersaing untuk pekerjaan yang adil di dalam negara ini, maksudnya an equal right.
for job on equal. Mereka memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan berdasarkan kesetaraan yang ada di negara ini. In the modern era, there is a lot of competition between computer and smartphone. A lot of, nah kalau of pasti diikuti oleh noun. Nomor 3, any new international company is seen as an invader in an already competitive market. Market di sini apa? Market di sini? Pasar, Miss. Apa? Iya, pasar. Dia noun atau adjective atau adverb? Noun. Oke, noun. Jadi jelas ya. Nomor 4, they will lose customers dramatically because their products are not priced competitively. Karena harganya tidak bersaing secara kompetitif. Ini adjective. Price ini kira-kira apa? Noun, verb, adverb, adjective. They will lose. Mereka, ini kan subjek. Pronoun ya. They-nya pronoun, will-nya itu modal. Kalau modal diikutin oleh apa sih biasanya? Kalau langsung ini, noun, verb, adjective, atau adverb? Kalau lose di sini. Verb. Oke, verb. Customer? Noun. Oke, ini subjeknya ya, they. Berarti ini objeknya ya, noun dalam bentuk objek. Dramatically kira-kira? Dramatically, Adverb. adverb. Because? Conjunction. Oke, conjunction. Their products? Subject. Iya ya. Lebih kita tahu aja noun ya. Ini kan kepemilikan. Their-nya, produknya noun. Are-nya apa? Are di sini auxiliary verb ya. Auxiliary verb. Auxiliary verb terus not. Berarti ini price adjective. Tidak dihargai dengan secara kompetitif, maksudnya tuh harganya agak kemahalan, bisa jadi. Price ini adjective ya. Kalau price aja itu noun. Soalnya ada id berarti dihargai, diberikan harga. Kita coba contoh yang lainnya. Boleh Sarah bacakan noun sampai adverb yang ketajaman? Sharpness, sharpen, sharp, sharply. Okay, shopkeepers are not supposed to sell knives and other sharp implements to children. Sharp implements, ininya apa? Implement di sini? Noun. Noun. Good. The police have been sharply criticized
after handling of the emergency situation. Ini adverb, ini contohnya di sini adverb criticize, handling situation. Situation ini apa? Ion? Akhiran. Noun. Okay, good. Okay, Ion noun. The sharpness of an image is determined to a large extent by the variation in brightness. Brightness ini apa? Noun. 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 Akhirannya apa? Ness ya. Ini ion lagi. Ini image kira-kira? Noun juga, Miss. Ya, ada n-nya ya di depan. Sebuah bla bla bla, kecuali di tengahnya ada adjektif atau di sebelahnya ada noun lagi, baru nanti kita kebingungan. Tapi kalau ini jelas ya, langsung ada n, langsung image. The company is cutting production costs in an attempt to sharpen its competitive edge. Ini jelas? Apa? Verb. Verb. Kalau ini gimana nih kasusnya? Production apa? Production. Noun. Kalau cost? Noun juga. Oke, di sini production cost berarti biaya produksi ya. Produksi. Jadi nggak apa-apa kok kalau ada noun plus noun kayak gini. Bukan berarti ininya berubah jadi adjektif ya. Boleh Ria bacakan yang indication sama artinya? Indication, tanda atau penanda atau petunjuk. Indicate, menandakan atau menunjukkan. Indikatif, yang menandakan atau yang menunjukkan. Indicatively, secara indikatif. Oke. Kira-kira ini apa yang belum keisi? They bla bla bla. They indicatively. Oke, soalnya ini sudah verb ya. Verb yang past tense. Berarti ini akhiran li. Oke, sekarang kita masuk ke yang to be ketemu dengan verb 3 atau verb ing. Misalnya, I am excited. Misalnya ini ketemu I am excited, terus new shopping mall is exciting.
Ketemunya misalnya I'm speaking, I speak, misalnya ya, yang to speak ini nggak dipakai dalam kalimatnya to-nya, cuman menandakan kalau dia adalah bare verb, yaitu verb asli. Terus contohnya spoken, our test tomorrow is spoken. Jadi tesnya kita besok tuh akan diomongkan atau akan dibicarakan secara oral test yang kita kenal di Indonesia. Spoken English, contohnya. Sama juga was, were, karena hampir sama dengan is, are, cuman beda di tensesnya. Yang ini di present, kalau yang ini di past tense. Ketemu verb ing atau ketemu sama verb 3. Kalau had, has, dan have, misalnya I had written, aku udah menulis. Langsung ketemu sama verb 3 ya. Kalau I have been, misalnya I have been meeting you for 3 years. Ini contohnya bisa ketemu verb ing. I've been waiting for you, misalnya. Biar nggak bingung ya, kalau kalimat aktif, pasif. Pasif biasanya tuh langsung ketemu dengan id atau verb 3. Jadi kayak ini, aku senang, kayak gitu ya. Aku menarik, I'm excited. Kalau exciting-nya berarti itu yang membuat kita tertarik. Kita coba yang selanjutnya, variety, variasi, jenis, keberagaman, keanekaragaman, atau macam. Kalau verbnya vary, berbeda, berubah, merubah. Kalau adjektif, various, maksudnya beraneka, berjenis, berupa-rupa, bermacam-macam. Variously adverb, dengan berbagai cara atau dengan berbagai macam. Stopping distances for cars vary with speed. They are traveling at an calculation of the word. The author gave various reasons for having written certain standard features of the book. Various reasons. Ini udah pasti noun ya, apalagi ada SD terakhirnya. Alasan-alasan for having written certain standard. When planning meals, you need to think about variety and taste. Taste di sini apa? Taste di sini apa? Halo? Taste di sini artinya apa? Yang saya underline. Oh, bukan, Miss. Apa? Taste? Ayo, variety sini apa posisinya? Noun. Noun ya. Ini ada N. N ini penyetaraan. Berarti variety sini noun, pasti di sampingnya adalah noun. As well as ini juga sebagai penyetaraan. Ini sama dengan dan juga. Terus nutrition. Nutritional, ini ada all-nya, kira-kira apa? Nutritional value.
Value-nya apa kira-kira? Value-nya noun ya. Kalau nutritional kira-kira? Halo? Teman-teman? Noun. Nutritional ada al-nya? Noun, Miss. Ya. Nutritional ini adjective, value-nya yaitu Adjective. noun. Kalau nutritional tapi noun-nya kira-kira apa? Noun-nya nutrition ya. Coba nomor 4 dibaca, Sarah. Studies variously put the U.S. homeless population today at a high of 2 million and a low of 230,000. Oke. Studies variously put. Nah, adverb itu mendampingin apa aja sih kira-kira? Mendampingi verb. Verb atau adjective. Nyadar nggak? Misalnya environmental. Nah, ini adverb ya. Kalau ini adjective. Kalau yang ini adverb, nah yang ininya verb. Studies variously put the US homeless population. Homeless kira-kira apa? Ada listnya kemarin? Masih ingat yang ada list-listnya? Full-less, beautiful, homeless, useless. Adjective. Oke, adjective. Population? Noun. Noun. Oke. Coba Rahma bacakan. Yang noun purity. Purity, purify, pure, purely. Rahma? Oke, saya bacakan ya. Noun-nya purity, kemurnian atau kebersihan. Verb-nya purify, memurnikan, membersihkan. Adjective, pure artinya murni atau bersih. Adverb-nya purely, secara murni atau dengan murni. Many people around the world want the job purely for their reasons of vanity and ambition.
Smartphone users have to purify some applications in order to keep battery saver and storage. The purity of water can be seen by the existence of microorganisms and the color of water. The president dismissed the newspaper report as pure speculation. Kalau pure ini jelas di kalimat ini? Ada yang ditanyakan, dibingungkan? Aman? Miss mau nanya. Jadi tadi yang akhirannya yang apa sih yang ada friendly sama jadi Oh. yang friendly itu tuh biasanya kan kalau yang li itu kan termasuk Adjective. adverb. Iya. Iya, tapi jadi nggak semuanya yang akhirannya li itu termaksud adverb ya berarti. Enggak semuanya. Makanya saya kasih contoh yang environmentally friendly. Nah, friendly ini ternyata bukan adverb tetapi adjective. Boleh dicek di kamus, dilihat ininya posisinya apa sih friendly itu. Ternyata artinya tuh dia bersahabat, bukan secara bersahabat. Oke, Miss. Noun-nya kalau restriction, pembatasan restriction. Verb restrict atau membatasi. Restrictive yang bersifat membatasi. Restrictively secara terbatas. Contohnya yang adjective. The college is not able to expand because of restrictive planning laws. Restrictive apa kira-kira? Restriktifnya itu adjektif ya. Planning? Verb. Planning laws? Ing, adjektif ya. Verb. Oh, adjective. Law-nya noun. Emang boleh kah adjektif dekatan? Boleh. Bahkan di bahasa Inggris tuh boleh ada sekitar 4 adjektif di depannya noun. Tapi itu emang jarang digunakan sih. Pokoknya batasnya yang terbanyak itu 4. Congress imposed a height restriction of 13 stories in all buildings in Washington. Restrictively. Dia menjelaskan yang mana kira-kira? Menjelaskan yang use ya, digunakan secara terbatas. Biasanya kita cuma taruh highly recommended product, high, tinggi, heighten, meningkatkan. Nah ini nih yang agak jarang kita dapetin, heighten, height, ketinggian. Antique furniture fetch very high prices this day. The two men are highly suspicious of one another. The high wind hardly concerns about forest fires. She was at the height of her career when he first met her. Dia berada di puncak atau di ketinggian karirnya saat laki-laki menemuinya atau saat laki-laki bertemu dengannya. Ini
Ini kayak adverb ketemu verb, verb ketemu adverb, ini bisa di depan, di belakang tempatnya verb. Misalnya kayak contohnya highly suspicious, kan suspiciousnya adjective, R-nya ini yang verb, verb terus ketemu dengan adverb, nggak apa-apa, ini ada di contoh kedua. Highly concerned, adverb dulu baru verb, nggak apa-apa. Auxiliary, adverb, ordinary di awal kalimat. Difference artinya perbedaan. Boleh Ria baca? Difference, perbedaan. Differ, membedakan. Different, berbeda. Differently, secara berbeda. Oke, ayo kita jawab. If I'd had children, I might have looked at your position and your feeling. Kira-kira? Different, Different yang mana? adjective. Adjektif. Kenapa adjektif? Ingat di sini ada verb. Aku akan melihat posisimu dan perasaanmu. Untuk melengkapi verb ini dibutuhkan Adverb. differently ya. Oke. Australia has its own cultural identity, which is very blah 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 from that of Britain. Which is very apa dia? Very different, very differ, very different. Very different. Adjective. Oke, yang adjektif ya. This proposal blah 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 from the last one in many important aspects. Apa sih yang kurang dari kalimat ini kira-kira? Proposal noun from blah 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 the last one in many blah blah blah. Important. Verbnya. Kurang apa? Verb. Verbnya ya. Differ. Differ berarti. There is not much blah 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 between the two products that are sold. Nggak ada antara produk ini yang kejual. Nggak ada apa kira-kira? There is no blah blah blah. Difference, yang noun. Noun ya, differences. Nggak ada banyak perbedaan. Kita coba yang ini. Information, informasi, inform, menginformasikan. Informatif yang berisi keterangan. Informatively, secara informatif. Coba Ria nomor 1, nomor 2 Rahma, nomor 3 Sarah. Yang nomor 1 itu kayaknya ya Miss. Adverb yang informatively. Modern computer. Oke, informatif. Nanti kita periksa ya. Oke, good. Nomor 2, nomor 3 gimana? Yang nomor 3 informatif, Miss, yang adjektif. Highly Adjektif ya? informative book. Interesting and highly informative.
Nomor 2 gimana? Kayaknya nomor 2 ini yang verb inform. Inform. Oke, mari kita lihat. Modern computers. Ini adjective, modern computers, noun. Can, modal. Hold. Kira-kira hold apa? Verb. Verb. Hold huge amount of. Jumlah dari. Nah, jumlah Information. dari berarti dia seharusnya Noun. noun. Information. Seharusnya ini. Bla 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 ketemu of, pasti sampingnya adalah noun. Itu aja cara gampang ngapalnya ya. Noun of noun biasanya. Ini kita hapus. Nomor 2 gimana? The project manager inform about any issue that may have an impact on a project's bottom line. Oke ya, clear ini? Nomor 3. Clear, Miss. This is an interesting and highly. Udah benar atau salah?